Pada pulangnya itu diusir, nggak pulang baik-baik tapi diusir. Pulang-pulang udah jadi ulama, jadi orang tokoh. Karena pendekatan beliau dalam mengajar itu beda. Nah itu untuk mengenai pesan-pesan beliau kepada para santri. Nah itu juga karena saya kurang bersinggungan atau pada saat itu masih kecil tidak tahu. Ya mungkin pada saat itu sering ikut beliau mengaji tapi entah kenapa karena masih kecil mungkin saya tidak bisa mengingat dawuh-dawuh beliau kepada santri. Ya ilingnya itu sesuatu yang berkesan justru ketika mengajar santri itu baru ingat, baru membekas. Tapi kalau ucapan yang disampaikan itu entah kenapa nggak ada ingat, tapi justru yang membekas itu ketika beliau menempeleng santri, ketika membanting sesuatu, ketika mecahkan piring, ketika beliau ghadab, santri sampai santri dalam dimasukkan kamar mandi di tenggelaman. Saya melihat itu kayak nggak habis pikir itu kenapa gitu kan pikir. Ya cuma bisa diam apa yang beliau lakukan. Itu yang mengingat, yang membekas justru masa itu. Soalnya masih kecil ya diingat ya hal-hal yang sifatnya itu. Kalau ucapan ya selupa, nggak tahu beliau mengatakan apa. Yang tahu beliau itu marah gitu aja. Beliau itu memarahi santri, entah kenapa masalahnya apa, beliau marah terus suruh boyong gitu. Tapi anehnya ketika santri-santri yang borong, walaupun di sini dalam nggak jarang ngaji, bahkan beliau melarang santri dalam itu sekolah MGS itu beliau larang. Sampai ada ketahuan santri sekolah MGS suruh boyong, nggak usah ngaji, nggak usah ikut aku, wis boyong. Sampai maksa ikut sekolah MGS. Ada yang menafsiri bahwasanya nek memang kamu itu ingin belajar pada seorang, maka belajarlah pada orang tersebut, jangan berpindah ke lain guru. Berarti kalau pindah ke lain guru kayak tidak menghargai guru yang dia sedang ikut pada seorang guru, kenapa dia berpindah kepada guru yang lain. Nah, itu ada yang menafsiri begitu. Jadi beliau tidak kok dinalar, kok santri pengen belajar, pengen ngaji kok dilarang, pikir gitu. Mikir kok enggak masuk nalar, enggak masuk logika. Tapi beliau benar-benar tahu, saya menyaksikan kalau santri ada yang ketahuan sekolah di MGS suruh boyong. Enggak usah sini, kok suruh keluar dari, enggak usah ikut aku, enggak usah ikut di dalam. Ya kalau di dalam ya ikut cuma di dalam. Beliau mengajarkan cuma dalam bentuk hikmah gitu. Tidak mengajar layaknya keumuman gitu, diajarkan mengaji, tidak seperti itu. Ya dia tetap mengaji ke santri-santri mengaji, tapi ketika mendidik terutama santri dalam itu benar-benar dengan sesuatu yang berbeda. Mendadak dimarahi, dipukul. Itu sesuatu yang saya rasakan ketika beliau masih sugeng, masih ada yaitu kenangan dengan para santri itu. Ya alhamdulillah kabar-kabar santri yang keluar itu ya rata-rata banyak yang menjadi tokoh, setidaknya menjadi kiai, orang yang padahal aku ingat ketika di pondok di dalam kerjaannya nggak pernah ngaji gitu. Apa ilmu yang disampaikan itu apa gitu, nggak pernah ngaji, nggak pernah isinya yang roan ke sawah gitu. Bawa kambing, makan kambing itu kayak nggak pernah ada ngajinya, tapi kok pulang-pulang kok udah punya jamaah gitu. Aneh. Pada pulangnya itu diusir, nggak pulang baik-baik tapi diusir. Pulang-pulang udah jadi ulama, jadi orang tokoh. Karena pendekatan beliau dalam mengajar itu beda, memakai hikmah, ilmu hikmah, nggak sembarang orang bisa menangkap gitu. Biasanya tahu maknanya ketika sudah di rumah. Saat itu ya bingung kok disuruh pulang. Akhirnya karena sami nama ta'ana ya pulang gitu. Tapi ketika sudah lama baru menyadari, baru sadar. Maksudnya begini. Itulah ya tidak
banyak itu kiai seperti beliau Al-Mafurlah Kiai Umar Faruk, tidak banyak pada zaman itu, tidak banyak seperti beliau. Intinya beliau tetap menekankan apa yang memang anggap beliau itu yang terbaik, yang benar, ya beliau pertahankan. Jadi di samping beliau yang keras tegas, tapi beliau sangat sangat lembut, artinya mudah menangis. Jadi, makanya ketika beliau menangis bilang, aku ini kok gembeng, atau aku ini kok cengeng gitu. Beliau mengatakan sendiri, aku kok gembeng, menangisan gitu. Padahal kalau di hadapan orang-orang beliau tegas, dengan berapi-api gitu. Kalau ngomong nadanya tinggi, kayak seolah-olah kayak memarahi, padahal ya tidak. Tapi beliau ketika ziarah ke Setumbun mesti menangis, menangis. Karena hatinya lembut. Ketika menjemput ibu yang baru dari rumah sakit, kita ketemu, menangis. Beliau menangis. Berarti menunjukkan hati beliau juga lembut. Menunjukkan beliau itu punya rasa kasih sayang yang besar gitu, pada santri-santrinya, pada keluarganya. Beliau memang kalau santri mesti dipukul, tapi dengan putra-putrinya nggak pernah sekalipun memukul. Tapi kalau orang lain mesti dipukul. Tapi kalau putra-putri nggak pernah dipukul. Nah, ketika kalau dalam mengajar iya, kalau dalam mendidik iya dipukul. Tapi kalau ada perbuatan salah itu tidak. Atau ada beliau yang tidak suka itu nggak sampai dipukul. Tapi kalau mendidik iya dipukul. Tapi kalau orang lain mungkin sudah dipukul. Pas santri-santrinya dipukuli. Nah, itu yang beliau, yang bisa, pengalaman yang bisa saya dapatkan dari beliau. Pada beliau Al-Fatihah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.